Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Bintang tamu yang hadir pun pada malam hari ini adalah seorang artis cantik yang kabarnya pernah memiliki konflik dengan sahabatnya sendiri. Kartika Berliana, selamat malam. Selamat malam. Kartika, terima kasih hadir lagi di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Bener kamu punya konflik sama teman? Iya. Gimana ceritanya? Sama sahabat aku dulu pernah barengan buka bisnis, terus ya udah karena bisnisnya nggak berkembang, terus tutup. Tapi kerugian semua ditanggung sama aku. Modal kan 50-50, harusnya ruginya juga 50-50 dong. Tapi dia nggak mau. Jadi dia nggak mau terima ruginya? Iya. Dan modalnya itu udah balik? Modalnya udah balik, udah BP, tapi dia semua yang ambil. Loh, jadi kerugian di kamu doang? Iya. Kamu udah coba bicarain gitu? Udah coba, cuman dia nggak mau tahu. Mungkin dia lebih butuh dan tidak mampu. Dan sekarang nggak temenan lagi dong? Sekarang diem-dieman gitu sih. Jadi saling gak enakan iya, ya? Jadi Harapan gak enakan. kamu apa sebenarnya? Ya udahlah, ini bulan Ramadan juga loh. Lupain aja yang lalu, kita melangkah bersama lagi menuju yang masa depan ya. Masih bisa temenan lagi gitu menurut kamu? Masih bisa temenan tapi jangan bisnis lagi ya. Jangan bisnis lagi, baik. Kartika, kita segera ketemu dengan partisipan yang pertama ya. Oke. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku depresi karena kekasihnya yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tata. Ya, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Ya, namanya Tata yang mana? Saya, Kamu yang pakai nama samaran Tata ya? Dan ini yang di samping kamu adalah? teman saya, sahabat saya. Pesan Iya. namanya siapa? Iya. Kita ganti ya dengan nama samaran ya. Rara. Oke. Ya. Rara, Tata. Tata. Oke, Tata apa yang mau diceritain? Tata. Jadi posisinya saat ini saya sedang berbadan 2. Hamil? Hamil. Yes. Laki-laki saya lepas tanggung jawab. Sudah beberapa kali ketahuan selingkuh. Dan beberapa kali juga kepergok dengan saya sendiri dan dengan sahabat saya saat itu. Dan Dia selingkuh sama sahabat kamu? enggak, bukan. Jadi kepergok kita sama sahabat mergokin kamu? berdua. Iya. Oke, terus? Setelah itu kita tegur bareng, ternyata dia malah mulai dari situ mulai nggak ngomongin saya, ngeblok WA, telepon, maupun media sosial yang lainnya gitu. Tapi itu udah jadi suami? Belum. Baru pacar. Baru pacar. Iya. Jadi seakan-akan cowoknya itu nggak mau tanggung jawab karena udah ngehamilin dia. Tapi dia tahu kalau kamu hamil? Sudah berapa kali saya konfirmasi, saya fotoin tespek, bahkan sampai dia melakukan kekerasan ke saya, sampai saya tidak sadarkan diri. Dan saya juga nggak tahu siapa yang nemuin saya atau ngebantu saya saat itu. Iya. Tiba-tiba saya sudah ada Tiba-tiba dia sudah di rumah saya. Nah, itu gimana Dengan- ceritanya? Gimana kronologis ceritanya? Kekerasannya seperti apa? Jadi teman saya kontak saya, dia bilang, gue nemuin pacar lu nih gitu, tapi sama wanita lain. Oke, Gitu. yang lain dia. Oh, saya coba kontak dong. Saya coba kontak. Di mana? Pas itu dia bilang lagi di rumah katanya. Ternyata dia lagi di Bandung posisi. Akhirnya saya baru ketemu 2 hari kemudian setelah dia pulang mungkin ya dari Bandung. Akhirnya saya konfirmasi tentang kehamilan saya. Tapi dengan PD-nya ya dia bilang Itu bukan itu anak bukan dia. anak gue katanya. Dia nggak mau ngaku. Dan saking mungkin dia mengelak keras, dia minta saya untuk tes DNA. Ya saya sih tidak masalah untuk tes DNA karena memang saya tidak merasa main dengan laki-laki lain atau tidak dengan, pokoknya dengan siapapun itulah ya. Gitu. Cuman posisinya dia sempet curiga
memang waktu itu saya sama sahabat saya ini konsultasi ke bapaknya dia untuk gimana nih jalan keluarnya, karena kan orang tua saya itu di daerah, ya kan, saya di sini adalah kuliah, gitu. Saya bingung karena saya harus cerita ke siapa, saya nggak mungkin pulang dengan posisi badan saya yang. Oke, Tata, waktu ketemu sama papahnya Rara itu yang kamu bilang ada kekerasan, kamu nggak sadar ditemuin sama orang, Tata di rumah dia, itu kejadiannya? Bukan, itu jarak 2 hari setelah itu ya. Iya, 2 hari setelah itu. Nah, kalau yang kejadian itu gimana? Jadi yang pas kejadian itu posisi saya habis ketemu bapaknya dia kan 2 hari kemudian saya nemuin laki-laki itu karena pacar saya baru pulang juga kan dari Bandung. Terus? Jadi kita baru bahas segala macamnya. Dan mungkin dia merasa terpojok atau bagaimana, saya nggak paham. Tiba-tiba dia melakukan pemukulan sebelumnya di dahi saya. Ini mungkin masih agak sedikit biru. Oh iya, masih biru loh. Oke, Gitu. terus? Pas itu di bagian tangan saya ini masih biru juga, masih memar. Itu bekas apa? Jadi dia mukul dengan tangannya dia. Bi, kita mau kemana sih? Kamu mau kemana? Ayo. Kita ke kafe biasa aja ya? Kafe boleh. Mudah-mudahan sih nggak macet ya. Oke, Bi. Tapi, Bi, Kenapa lagi? ada yang harus aku omongin. Apa? Aku hamil. Kamu yakin itu anak aku? Iyalah, aku berhubungan sama kamu doang. Enggak. Kamu harus nikahin aku, Bi. Harus tanggung jawab. Enggak. Aku belum siap. Aku masih banyak usaha dan aku masih punya masa depan. Ini anak kamu harus tanggung jawab. Aku sudah bilang aku belum siap. Hah, bangun! Ini kan temennya kakak gua. Kak, 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 bangun kak, kak, lu kenapa? Aku Bantu pulang yuk, lu sejalan nggak? Ini di mana? Di Dalam mobil. dalam mobil? Di dalam mobil. Terus? Dan Ini mobil jalan nih? mobil sambil jalan dan dia mungkin nggak ngerti gimana, pokoknya dia itu posisi saya juga pas dari pemukulan itu saya udah nggak sadarin diri dan Terus? tiba-tiba saya bangun sudah di rumah sahabat saya sendiri ini. Kamu dari mobil itu diapain? Dia itu udah cekcok mulut, dia main tangan, Dipukul apa segala dipukul. macam, terus gimana? Kamu nggak diturun di tengah jalan dong? Diturunin di tengah jalan. Jadi posisi pas diturunin di tengah jalan itu saya udah nggak sadarin diri karena posisi saya udah pingsan, udah mungkin karena nahan benturan Iya, dari jadi tangannya dia. pas di rumah saya sudah ngelihat dia dengan badan seperti biru-biru. Jadi saya tidak tahu siapa yang bawa ke rumah saya. Tahu-tahu udah di rumah. Iya, tahu-tahu sudah di rumah. Tapi kamu udah coba ke keluarganya pacar kamu ini? Nah itu saya masih menunggu itikat baiknya dia sih sebenarnya ya. Kenapa kamu nggak ke rumahnya untuk ngasih tahu ke keluarganya? Gini loh, untuk saya tidak menceritakan ke keluarganya aja dia berani kasar seperti ini. Apalagi kalau saya ke keluarganya. Kamu takut dia Nah malah itu dia. makin kasar Gitu. sama kamu? Karena kan saya di sini juga jauh dari orang tua kan. Dan saya takutin ya dia melakukan hal di luar yang kemarin dia lakuin gitu. Yang kemarin dia lakuin aja bisa seperti ini saya. Apalagi saya melakukan hal seperti itu ibaratnya. Saya mau tanya sama Rara, menurut kamu sebelum hamil, hubungannya Tata sama pasangan itu baik-baik aja? Apakah cowoknya ini pacarnya ini seperti orang baik ya, gitu? sebenarnya dari dulu saya sudah bilang sama dia
nggak usah berhubungan sama cowok tersebut karena saya udah tahu latar belakang dia seperti apa. Karena dia emang sering main cewek tapi dia nggak percaya sama saya. Karena kan selama ini saya nggak pernah Baik. melihat langsung gitu, tapi setelah kemarin kita pergokin berdua, Iya, baru dia percaya. baru saya Pernah mergokin iya, langsung? langsung. Oke, Tata, apa harapannya datang ke sini? Harapannya sih mau ya dapet hasil yang baik ya gitu. Kalau nanti ketemu dia menyelesaikan masalahnya dengan baik, ya bertanggung jawab. Harapan Sebentar, saya. mau menyelesaikan masalahnya dengan baik, maksud kamu pacar kamu ajak ke sini? Iya. Kamu undang ke sini? Bukan saya sih yang undang, ternyata teman saya ini. Saya ngundang dia ke sini untuk Kamu undang? Iya, untuk klarifikasi. Dia mau datang ke sini. Iya, cuman aku nggak bilang kalau ada kamera. Aku Ini nggak nggak tahu bilang. ada syuting ini, nggak tahu. Dia nggak tahu. Tapi kamu janjian untuk ketemu Iya, gitu? saya udah janji di sini sama Ngobrol dia. untuk menyelesaikan masalah ini? Iya. Pacarnya emosian gak sih? Emosian banget. Yang pernah itu. Nanti dipukul. Ya makanya. Nanti tetap kita jagain ya, mudah-mudahan supaya nggak ada kekerasan ya. Supaya kamu juga baik-baik aja dan jalannya juga baik-baik aja ya. Baik, kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tata, dengan tanggal lahir 25 Oktober 1994 dan mendiami nomor rumah 24. Seorang wanita yang rela melakukan apapun demi orang yang dia sayangi dan tidak berpikir panjang. Saya melihat adanya sebuah kejadian di masa lalu yang membuatnya menyesal sampai saat ini. Saat ini hatinya hanya dipenuhi dengan kesedihan. Namun entah mengapa saya merasakan kalau ada sesuatu hal yang besar yang jika ia sadari maka ia akan merasa sangat bahagia. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Oh, bagus prosnya. Oh ya, thank you. Saya berhadapan dengan Tata. Yang mana yang Tata? Saya. Oke, Mbak Tata lahir di tanggal 25 bulan 10 1994 dan nomor rumah 24. Benar. Tata ini lagi hamil, Roy. Wow, Ya. congratulations. Tapi pacarnya tidak tanggung jawab. Oh, Itu yang menyedihkan dan memprihatinkan. Sebenarnya jadi kabar bahagia ya, tapi masalahnya ini kehamilan di luar nikah, pacarnya tidak mau tanggung jawab, dan pacarnya selama ini adalah orang yang sering selingkuh. Sahabatnya juga pernah mergoki, katanya juga sering lihat, dan ini yang di sampingnya adalah sahabat yang namanya Rara. Ya, nah si Tata ini sudah minta tanggung jawab, tapi kelihatannya cowoknya nggak mau bertanggung jawab, bahkan melakukan kekerasan, pernah dipukul sampai diturunin tengah jalan. Sampai tahu-tahu diturunin di tengah turun jalan? tengah jalan, tahu-tahu ada yang nolongin, tahu-tahu udah di rumahnya Rara dalam kondisi babak belur waktu itu, biru-biru tangan dan di kepalanya masih ada bekasnya. Oke, itu masih ada bekasnya ya? Iya, masih agak bengkak muka sebelah kiri. Nah, makanya datang ke sini sebenarnya mau menyelesaikan semuanya masalah baik-baik. Karena Rara juga mengundang pacarnya tanpa pengetahuan yang bersangkutan bahwa kita lagi syuting Menembus Mata Batin supaya bisa ketemu dan klarifikasi. Gawat dong, ntar bisa berantem dong. Itu dia yang saya khawatirin sebenarnya, karena dia juga kan kasar berarti orangnya, bisa melakukan kekerasan. Lagian sih ya, kalau udah tahu kayak gitu, emang Tatanya masih mau sama dia? Masih mau nggak, Tak? Sebenarnya sih kalau dibilang masih mau, saya minta pertanggungjawabannya sih ya. Minta pertanggung Iya, jawaban jangan sampai dari lahir cowok. tanpa bapak Nah gitu itu ya. dia. Aku penasaran banget. Makanya- Tapi deg-degan. Semoga dia nggak kenapa-napa. Kita harus jaga dia jangan dipukul. Iya. Bang Sofyan, kalau ada laki-laki Bang Sofyan di depan nyari minta tolong diajak masuk aja. Oke. Buat. Mbak Rara selama jadi temen curhatnya, ya jadi sahabatnya, pernah ngasih saran apa buat Tata kalau dengar masalahnya? Ya, aku udah bilangin dari dulu sama dia, jangan deket
sama yang udah ngehamilin dia. Aku udah bilang sebelumnya, tapi dia masih nggak percaya karena dia udah telanjur sayang. Iya, pasti wajar ya. Iya. Kayak gitu. Cinta tuh kayak membutakan. Sebenarnya aku nggak setuju. Setuju. Oh, udah ada, tapi nggak mau masuk. Lah, jadi gimana? Kita Tapi kesana. dia tahu ada Reni di sini. Ren. Rara. Udah datang. Kita. Sini lo. Gue minta klarifikasi sama lu karena lu udah ngehamilin sahabat gue. Apa? Lu jebak gue ya? Jebak apa? Apaan lu pakai kamera-kamera kayak gini ya? Lu takut? Lu cowok, lu kalau bener, lu harus tanggung jawab di sini Lu dong. bilang gua mau klarifikasi di sini, gua mau. Ya udah, terus tapi kenapa lu pakai takut? studio kayak gini ya? Ya emang kenapa kalau lu bener kenapa lu takut? Lu ya? Lu yang Lu macam tahu apa temen lu? Lu tahu temen lu tuh siapa, ha? Apa? Lu jangan salah ngomong, mana buktinya kalau misalnya dia mana? Dia hamil sama siapa, ha? Selamat malu lah. Selamat malam. Nama saya Bayu Oktar. Iya, Mas. Ini ada Roy Kiyoshi, ini ada Kartika. Ya, Mas. Tapi sorry ya, saya nggak mau kayak gini, Mas. Ini pakai kamera-kamera kayak gini. Memang saya diundang sama dia. Kenapa? Udah ngambilin orang. Kan masnya punya ibu ya. Kalau Kayak misalnya nggak pernah emang sekolah ini deh. ada masalah yang harus diselesain baik-baik aja secara gentleman dan Iya, Mas. Tapi dia ngundang saya ke sini pakai kamera studio kayak gini apaan? Ya kalau nggak salah ngapain ini bener takut? gak pacarnya? Mantan. Dasar lu. Lu jaga dong omongan lu. Tahu nggak? Lu hamil sama siapa? Lu yang gila tau nggak? Udah gini, bawa ke dalam aja deh, bawa ke dalam. Ya ampun. Ayo, tahan omongannya. Tata sama Rara juga tahan omongannya. Lu ya? Kita masuk Iya, ya. lu. Kita masuk ya. Kita selesai Kita ini masalahnya. Ya. Udah jangan marah-marah. Udah stop. Please. Silakan duduk, Mas. Saya ganti namanya ya. Saya ganti dengan nama samaran untuk menyembunyikan identitasnya ya. Didi. Ceritain sebenarnya ada apa, Didi? Didi, pacar kamu kita pakai nama Tata, dan ini kita pakai nama Rara, bukan nama Reni, sahabat nama aslinya ya. Ya udah, Didi, Tata, Rara. Gimana, Roy? Saya ingin tahu, Didi, sejujur-jujurnya, sebenarnya apa yang terjadi sama Didi sama Tata? Apakah kalian berhubungan sebelumnya, kan? Ya, memang kita berhubungan. Kita pacaran sudah 3 tahun, Mas. Perasaan saya tuh nggak enak sebenarnya kalau misalkan harus cerita di sini. Dia ngundang ke sini, saya suruh klarifikasi. Saya mau, oke, klarifikasi. Tapi nggak pakai studio sama kamera kayak gini. Ya emang kenapa lu takut? Ya, Lu gini. jebak gua lu. Tahan sebentar. Tata datang ke sini ditemenin Rara karena memang dia merasa sudah tidak tahu lagi harus gimana. Dan kita di menembus mata batin ini berusaha untuk ngasih solusi, ngebantu masalah yang dihadapi sama Tata. Gitu loh. Dan kalau Mas Didinya udah datang ke sini, ya sekalian aja kita selesain semua masalahnya. Iya. Klarifikasi Ya apa sebenarnya. masalahnya apa? Oke. Tadi ditanya sama Roy, sebenarnya Yes. udah punya hubungan kan? Iya, udah. Ya, memang kita Oke. berhubungan. Kan saya bilang, kita pacaran sudah 3 tahun memang. Bener dia hamil? Dalam 3 tahun itu hubungan dan dia hamil, pertanggungjawaban kamu gimana, Mas Didi? Loh, saya nggak tahu dia hamil sama siapa. Sama lu lah. Buktinya mana buktinya? Kenapa Mas Didi berpikir itu bukan anaknya Mas Didi? Sementara ini kan pacarnya. Loh, Apa dia berhubungan Udah sama 3 orang lain? tahun berhubungan Apa dengan dia jalan Anda sama laki-laki intens. lain? Kemudian kamu dengan gampangnya bilang ini bukan anak kamu. Iya dong. 3 Lu harus jujur kalau Diam. itu anak lo. Diam, masalah gue sama dia. Lu diam. Lu yang diam. Lu kebanyakan bohong tau nggak? Gue ngelihat ya, nyaksiin lu jangan sama om-om ya. Ya lu nggak tahu apa-apa katanya lu bisa ngomong gitu. Jalan sama om-om. Ya. Sebentar, sebentar ya. Tata sama Rara, saya mau ngobrol sama, mau ngomong sama Ini dia. perempuan nggak benar, Mas. Iya, Riz. saya mau Ini dengar perempuan nggak benar, penjelasannya. makanya tinggalin. Maksudnya nggak benar Emang tuh ada gimana? buktinya? Jalan sama om-om, ada buktinya ya? Lah buktinya dia hamil, nggak tahu itu anak siapa. Itu bukan bukti. Itu lo alasan karena lu nggak mau tanggung jawab. Kan gue bilang, kalau memang lu mau gue tanggung jawab, coba lu tes DNA.
mau tes DNA, lagi posisi hamil baru berapa bulan ini. Dokter Nggak pinter bisa. kali. Nggak bisa. Emang aja lu. Aja nggak mau tanggung jawab, udah selesai. Dengerin temen lu nih ya. Temen lu nggak bener nih. Lu yang nggak benar. Apa nggak bener ya? Nggak benar. Lu tuh harus tanggung jawab, tau gak? Kan gue bilang, gue mau Lu tuh tanggung cowok jawab. pengecut, tau gak? Gue bilang gue mau tanggung jawab ya. Sabar. Nah. Sabar ya, ini wajar kalau perempuan diperlakukan seperti ini, ya kecewa pasti marah. Tapi saya mau tanya, Mas Didi, kenapa pikir itu bukan anaknya Mas Didi? Kalau kan saya nggak tahu, Mas. Apa dia jalan sama orang lain? Yes, Apa saya dia pacaran ngeliat. sama orang lain? Kalau pacaran saya nggak tahu, tapi Cuma jalan. sekali 2 kali. Enggak, saya Jalan. sering Lu lihat dia. tau gak Om itu siapa? Dia tuh bapak gua. Mana buktinya kalau itu bapak lu, ha? Lah emang dia bapak gua kok. Kalau nggak percaya lu datengin bapak gua sekarang. Bisa dibuktiin tuh. Lu tuh cuma Lu tuh alasan. nggak punya bukti apa-apa. Lu tuh cuma mulut doang. Udah. Iya, lu tuh nggak berani. Lu nggak mau tanggung jawab. Begini, Tata, setelah kalian melihat ini semua dan pertikaian ini terjadi di sini, Tata apa masih mau sama Didi? Masih. Pokoknya saya cuma minta dia tanggung jawab aja sih Mas sebenarnya. Tanggung jawab secara apa nih? Materi. Materi. Itu maupun materi. Ibaratnya Tapi gimana jangan ya? sih nikah sama dia, amit-amit. Ih, Kamu Kalau buat kayak gini, dia aduh, kayak makasih. gini, kamu masih mau Nggak, dia jadi soalnya bapaknya kan- anak jangan kamu? Iya. lah, banyak laki-laki yang Karakternya- lebih. Ini Roy, kalau dia bilang saya atau gimana ya Roy? Iya. Sebenarnya yang sering ketahuan selingkuh tuh dia, bukan saya gitu. Itu nyata. Dengar dulu. Itu nyata tau nggak? Mana buktinya? Dengar dulu. Tadi saya kasih kesempatan Mas Didi untuk bicara kan. Sekarang saya minta Itu Tata yang nyata. bicara. Itu nyata. Berapa kali lu gue pergokin coba? Iya. Berapa kali lu segala macam di SMS seperti itu coba? Lu ajak cewek itu jalan, ketemu temen gue, apa lu gak malu? Tahu lu kalau sebagai cowok terus lu tanggung jawab dong. Lu jangan kayak Pikir gini. banget tau nggak? Oke. Ini kan ada pacar yang selama 3 tahun ya, bareng-bareng, saling sayang, saling cinta gitu ya. Dan sekarang kondisinya hamil. Dan ini anaknya Mas Didi, keturunan Mas Didi. Buktinya mana? Aduh. Buktinya mana kalau itu anak saya? ha? Oke, terlepas Enggak, emang dari lo nanti. tuh, aduh. Oke, nanti saat Laki-laki. begitu lahir dan emang dibuktikan, sabar dulu ya. Begitu dibuktikan tes DNA, oke, nanti. Dia bukan dulu. manusia deh. Buktiin dulu ya. Buktiin dulu itu anak siapa, buktiin dulu. Roy, menurut kamu gimana? Ini Emang opini aja dia saya. pelacur. Ini lebih setan dari setan sih, Kak. Opini saya tidak mau berpanjang lebar di sini. Kalau saya jadi Tata, saya langsung mandiri aja. Banyak kok public figure juga seperti itu. Iya. Ya kan? Ini kita menyanyi seperti itu. Hal-hal yang bisa berdiri sendiri tanpa seorang pria dan mandiri juga. Jadi udah tinggalin dia. Iya, soalnya mau maksa-maksa gimana juga susah Sabar juga. lu ya. Dan nggak bisa diandelin juga. Iya. Nah, berarti udah dong ya. Saya udah ya. No, bukan begitu, Didi. Saya dengerin saya dulu, Didi. Mas saya nggak ada banyak waktu nih. Saya tahu, Yalah, so saya sibuk menghargai banget. waktu kamu. Tapi kamu tahu nggak kalau kamu ini telah melukai hati Tata seorang wanita dan menghamilinya. Kamu nggak mau. Mas, tar dulu. Bukan saya yang ngamilin ya. Saya nggak tahu itu anak siapa. Enggak, emang lu nggak bertanggung Nggak, saya mau jawab. tanya deh. Pernah nurunin orang hamil ini di pinggir jalan dan melakukan kekerasan? Benar nggak? Ngaku lu. Pernah Lu nggak? pernah kan nurunin dia? Mas Didi pernah Terus lu nggak mukul-mukulin dia, pernah kan? Terus lu turunin dia di pinggir bagian jalan? kepala terus nurunin di pinggir jalan? Pernah nggak? Nggak pernah. Saya ngerasa enggak. Alasan nggak ya? Ya emang udah begini orangnya. Emang nggak pernah mau ngaku dan nggak mau tanggung jawab apa yang dia lakuin. Emang tukang bohong. Susah kalau cowok. Harapan kamu apa sebenarnya, Rara? Tata? Ya dia tanggung jawab. Ya nggak usah, mungkin kalau untuk saya nikah, mungkin saya mikir lagi kali ya. Karena dengan sikap dia seperti ini. Udah nggak usah terlalu nuntut juga saya. Cukup nafkahin anak saya nanti. Sampai anak saya mungkin besar nanti. Walaupun kita nggak tahu umur ya. Oke. Gitu. Dan kamu Siapa tahu dia mati duluan. Tata, kamu bersedia untuk tes DNA nanti? Berani saya mas. Untuk tes Karena DNA memang siapa? benar saya tidak main dengan laki lain. Dan hanya dia saja. Tes DNA aja, Tan. Tahu juga kalau misalnya tes Ya. DNA-nya keluar. Ya. Oke, kamu bilang ya. Kalau misalnya tes DNA keluar dan buktinya kamu yang menghamili, kamu mau tanggung jawab. Oke, saya tanggung jawab. Tapi buktiin dulu.
Tapi saya tuh kalau dia memang anak bapak, iya kayak saya tahu bapaknya. Tes DNA-nya juga udah positif. Saya kok tetap agak males ya untuk. Tapi yang kamu lihat emang dia bapaknya. Iya. Oke, ini depan kita semua, depan kamera juga, depan semua siapapun yang menyaksikan. Kalau di tes DNA nanti, ternyata memang ini positif anaknya Mas Didi. Mas Didi siap tanggung jawab. Oh, pasti. Ya benar ya? Benar lah. Tanggung jawabnya apa nanti? Jangan percaya. Bentuk tanggung jawabnya sebentar. Paling dia kabur. Apa bentuk tanggung jawabnya? Oh, pasti saya akan nafkahin tuh anak. Nafkahi anak itu Ya. sangat besar nanti ya. Pasti. Semoga nggak ada wanita-wanita lain ya yang lo gini. Ya ini semua jadi saksi. Kalau misalnya nanti hasil tes DNA ternyata Mas Didi bapaknya, Mas Didi akan tanggung jawab. Ya. Oke, ya udah. Kalau begitu emang karena waktunya kayak buru-buru, Ya, ya benar. udah silakan boleh meninggalkan studio. Oke, Terima thank kasih. you. Selamat malam. Tolong Ya. diajak ke depan aja, Mas. Silakan. Sorry. Lu bawa keluar aja. Kalau menurut kamu, Roy, dilihat dari sikapnya, kalau misalnya nanti dia tahu ternyata positif anaknya Didi, dia mau tanggung jawab menurut kamu? Enggak. Tetap aja nggak mau tanggung jawab. Ya ngelihat orangnya kayak gitu. Iya sih. Kalau saya jadi Tata, saya nggak mau ngarepin Didi ah. Jadi Tata ya tentu jangan berharap ya, walaupun dia Jadi bilang janji tanggung jawab ini iya. hidup itu. Jadi wanita yang lebih kuat aja deh. Ini jadi pelajaran. Bukan salah kamu kok sebenarnya. Maksudnya ini nggak sengaja jadinya hamil kayak gitu. Jadi saya pengen Tata udah nggak usah harapin Didi. Tata juga mungkin di next masa depan yang bentar dikit lagi mungkin ada yang mencintai lebih tulus lagi. Saya ngeliat ada sosok itu sih, ada sosok pria yang tampaknya tulus sebenarnya. Ini jadi menurut kamu ada orang yang saat ini sampai detik ini mencintai Tata dengan tulus? Iya, Mantannya dia mungkin orang yang pernah dia hadir di masa lalunya Tata? Saya entah itu mantan, entah itu bukan, tetapi saya melihat sosok pria dengan kulit sawo matang dan kacamata. Saya nggak kenal itu siapa, tapi pendek, kemudian dia mencintai dan kalau bisa dibilang ini secret admirer gitu loh. Oh, pengagum rahasia Tata, berarti Tata nggak tahu kalau Tidak dia ada. Tidak tahu sama sekali kalau misal dicintai oleh seseorang yang tulus. Tata hanya fokus pada Didi yang tidak bertanggung jawab. Sementara Tata dengan Didi, cowok ini hanya mengharapkan semoga saya bisa sama dia suatu saat nanti. Tapi orang ini benar-benar tulus, Roy. Iya. Tata tahu nggak dia? Kenal nggak? Saya tidak tahu Anda kenal atau tidak, tapi saya yakin mungkin tahu lah harusnya orang yang tulus ini cowok ini siapa. Ciri-cirinya seperti sebutin Roy tadi, kamu punya nggak orang yang kamu kenal mungkin selama ini tanpa kamu sadar ada di dekat kamu, hadir? Mungkin juga dia bisa akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada diri Tata. Dia mau tanggung jawab? Mungkin juga dengan kehamilan ini dia bisa menjadi ayah yang baik. Jangan-jangan selama ini dia selalu dekat kamu tanpa kamu sadarin. Kamu tadi sempat cerita berantem di mobil, diturunin di pinggir jalan, bangun-bangun ada di rumah Rara. Itu siapa yang bawa? Kita nggak tahu. Aku juga nggak tahu siapa yang bawa. Mungkin itu ya. Mungkin itu Ini orangnya, Roy. Iya, mungkin secret admirer-nya dia. Tapi kamu nggak pernah tahu siapa Nggak. orangnya. Tiba-tiba udah ada di kamar aku. Berarti orang yang tahu rumah kamu dong. Iya. Karena Berarti dia ini nggak ada ngasih tahu. orang yang kalian ngekos gak sih? Enggak, saya tinggal di rumahnya Rara. Ada papaku juga. Berarti Ada ini papa kamu juga ada. Ada Ada siapa lagi? Ada adek aku. Oh, kamu papa tinggal aku. sama papa, sama adek, Iya. Dan mamahnya dia. Mama aku. mama kamu juga. Kamu dua bersaudara. Iya. Oke. Berarti yang punya akses ke rumah Rara. Rara. Iya. Oke. Berarti yang punya akses ke rumah Rara. Rara. Karena bangun-bangun di kamar ya? Iya, udah di kamar aku. Orang rumah nggak ada yang tahu siapa yang nganterin Tata. Enggak. Aku nanya ke papa, mama pun nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba udah ada di kamar aku. Kamu tanya ke mama, papa. Iya, aku udah tanya. Tanya ke adek kamu. Udah juga. Adek aku pun nggak tahu juga katanya.
Kamu kenal sama keluarganya Tata? Kenal dekat. Antara nggak tahu atau lupa mungkin ya. Kamu ngeliat orang itu udah di rumah Rara nggak? Dia punya akses ke rumah Rara, berarti teman baiknya Rara dong harusnya. Teman baik aku. Yang saya tahu selama ini nggak pernah. Aku cuman berteman sama dia sahabat aku. Kita kemana-mana Cuma dia aja. bareng. Ada satu laki-laki yang teman baik yang tulus. Ya kalian kalau jalan sama siapa lah selain berdua? Enggak, kita selalu berdua. Selalu Mana-mana berdua. kita Ada selalu orang berdua. lain, ada teman lain, ada sahabat lain? Temen paling cuman ketemu, sapa, udah ngobrol, gitu-gitu aja. Kecuali mungkin satu adiknya Rara yang biasa nganter kita kalau lagi kita jalan. Iya, Adanya Rara suka temenin. iya, dia yang suka nyetir mobil. Tapi sekarang nganter dong? Nganter. Tapi masih kecil, masih... Kuliah. Adik aku. Udah kuliah? Iya, Itu kali. Oh itu ada Rara. iya itu Berarti adik aku. seseorang yang punya akses ke kunci rumah Rara, berarti adanya Rara. Seorang laki-laki. Sekarang di mana? Adanya laki-laki apa perempuan? Laki-laki, pakai kacamata sih. Kacamata berkulit sama mata. Apakah Sama? dia? Masa selama ini kan Bisa sering jadi. ketemu kan? Dan dia juga Kita tahu biasa kamu punya ngobrol. pacar dan kamu Tahu. hamil. Dan aku nggak tahu Kalau kalau untuk- adik aku suka sama dia. Kalau untuk tahu saya hamil kayaknya mungkin dia nggak tahu. Tapi kalau untuk saya punya pacar dia tahu. Dan tahu banget karena Didi kalau jemput suka langsung ke rumah Rara. Siapa kan? namanya? Gitu. Oh, kalau Didi. Kalau Didi kalau suka jemput saya langsung ke rumah Rara. Nama adik kamu siapa namanya? Namanya, Kita ganti dengan nama samaran ya. Dia ada di sini ya, nganterin kamu hari ini. iya tadi kita bertiga datang ke sini. Dia nganterin kamu kemana-mana memang. Dia yang nganterin kita. Kalau kita undang dia ke sini gimana? Boleh nggak? Oh, Terutama boleh. kamu kakaknya, Iya, Ra. ada. Tapi Nggak apa-apa. Tapi aku nggak tahu dia mau apa enggak. Coba diajak dong Bang Sofyan. Ada laki-laki mungkin. Terima kasih Bang Sofyan. Ini siapa? Ini adik aku, Mas. Ada apa, Kak? Ini. Selamat malam. Selamat malam, silakan duduk. Oke, ini Roy. Halo, Ini saya Katika. Roy Kiyoshi. Oh ya, di sebelah sini. Ketika. Oke, silakan, Tangannya silakan, dingin sebelah ya. situ. Iya. Iya, kita Grogi ganti ya, dengan nama Mas? samaran ya. Nama samarannya? Kak. Udah, kamu nanti ikutin aja ya. Diki. Oh, Diki. Halo Mas Diki. Tangannya kok dingin ya? Grogi ya? Grogi. Enggak, bingung aja tiba-tiba dipanggil. Kira ada apa? Kami panggil dengan nama Mas Diki ya. Baik. Iya, Mas Diki ini cukup dekat ya sama Mbak. Kamu panggil dengan Tata, kakak kamu kita panggil Rara. Oh iya, Ya. Kenal sama Tata cukup lama? kenal banget. Kenal banget. Oke. Satu rumah kan soalnya. Oh, sekarang udah. Iya, sama satu rumah Soalnya- karena nginep di rumah kakak saya. Oke. Menurut kamu gimana orangnya Tata? Kamu kan berapa kali kenal, melihat? Dia baik sih, sejauh ini baik, asik, ceria juga. Nggak pernah marah juga sih dia kalau diisengin. Oh, kamu suka isengin? Iya, kadang-kadang suka isengin juga sih. Teman kita bercanda. Oke. Ternyata inikah laki-laki yang diam-diam mengagumi Tata? Kita coba gali. Oh, Enggak. kamu punya pacar Ada nggak? sih. Oh, Tapi enggak. dari senyuman simpul kamu kayak senyum malu-malu gitu. Enggak, cuma karena ya sering ketemu aja, asik baik juga orangnya gitu. Mas Diki punya pacar? Enggak. Nggak punya pacar? Mas Diki tuh kayak nerd gitu loh, kayak yang tuh buku apa gitu yang Selama nerdy ini. gitu. Jadi introvert dong. Iya malu. introvert, malu, Jadi nerd. cuma bisa mengagumi wanita dari jauh. Tapi malu nggak punya kepedean yang cukup kayak pokoknya kayak nerd gitu lah, nerd tuh apa ya kayak nerdy. Iya, iya, iya. Tapi udah pernah pacaran kan? Buku. Ya Pernah sejauh pacaran? ini sih pacaran belum sih, cuma kayak banyak teman-teman aja. Belum pernah pacaran. Udah kuliah loh. Iya, dia Ada tuh kayak tipikal gitu. foto buku ya. Kamu suka foto buku? Kamu Iya. foto buku gitu Aku ya? suka baca aja sih. Suka baca, terus gitu library, Iya gitu-gitu aja sih. perpustakaan. Oke. Kamu ngelihat? Oke, Kalau mau saya tanya. jujur, saya ngelihat ada getar-getar cinta asmara di dirinya si Enggak Mas. gitu. Temenan Mas. Enggak Diki. gitu. Kita udah kayak keluarga kok bertiga. Soalnya kan kayak bener-bener udah kayak anggap kakak juga. Masa Enggak. sih? Ada kakak. Tapi your eyes, akhirnya mata kamu. Umurnya beda jauh nggak? Kamu nggak berani ngelihat ke Tata loh? Iya.
Enggak. Oh, iya. Aku suka ketawa aja kalau ngeliat dia lucu mukanya. Kamu seneng nyaman deket Tata? Kamu Iya, suka deh sama seneng dia? aja. Enggak. Aduh, Enggak. kita biasa bercanda kok. Bisa Kok bisa bercanda. sih? Kok Kok kamu enggak. gak pernah cerita sama aku? Enggak, Kak. Bukan gak pernah cerita. Coba. Boleh salaman nggak sama Tata? Coba. Oh, Udah biasa. udah biasa. Biasa salaman jangan dilepas. Iya coba. Boleh? Ya, sama santai kayak biasanya kayak Tuh, gini. kayak kita biasa kok. Gitu. Orang kita biasa bercanda. Ketawa-tawa Udah kayak aja sih keluarga baru. gimana sih? Karena mungkin saya juga lama banget kan tinggal di rumah Tata gitu. Lu gak bakal pulang-pulang sih. Oke Tata, saya mau tanya. Menurut kamu Diki orangnya kayak gimana? Konyol, Oke, terus? ngeselin tapi asik. Asik. Gitu, ngeselin tapi asik. Baik. Baik. Udah itu sih. Tapi nyaman dong, bikin nyaman nggak? Kamu nyaman deket dia? Ya dibilang nyaman karena mungkin posisi saya juga saya sadar diri saya punya pacar gitu kan. Jadi untuk rasa nyaman ke laki-laki lain tuh nggak bisa gitu. Oke, saya mau tanya Diki. Diki, kalau kamu tahu Tata disakitin sama laki-laki lain, kamu marah nggak? Ya marah lah. Kalau apalagi sampai fisik segala macem, ya kali nggak marah. Kok namanya tahu? kayak kakak sendiri. Kok kamu tahu sih dia Nggak, dipukulin? andaikan. Ini kita cuma Andaikan, dikasarin nggak andaikan. sampai pukul-pukul tadi. Kita nggak ada yang bicara. Kita nggak ada yang soal bicara pukul-pukul loh. fisik. Ya nggak, andaikan aja gitu. Soalnya kan saya sering lihat tangannya ada luka juga Oh, terkadang. kamu sering perhatiin? Terkadang ada beberapa hal yang bikin kalau misalnya lagi jemput ganjel gitu loh, nganter juga ganjel. Nih apa sih nih kok kayak biru memar gitu. Cuma saya pikir bercanda-bercanda ya kali. Kamu nggak pernah nanya? Kenapa? Nggak enak juga, bukan hak buat nanya juga. Jadi ya udah urusannya dia. Ya yang penting ngeliat aja. Kenapa sih? Penasaran sih cuma. Maksudnya kenapa sih kalau kadang di itu tuh sering biru gitu? Gimana? Kenapa sih Kak? Gak pernah cerita emang? Nggak sih. Jadi dipukulin. Enggak, kalau emang ada yang ituin bilangin aja, ntar gue habisin. Wih. Kalau ada Kamu tumben sih dia berani gini ngomong sama cewek. enggak, ya namanya cewek kayak mama misalkan digituin pasti kan kita Tapi kan marah. biasanya kamu suka grogi gitu kalau ngomong sama cewek. Enggak grogi namanya udah Diki, kebawa sama mama. saya mau tanya ya. Ngelindungin kan. Saya mau tanya, Diki, kamu suka nggak sama Tata? Biasanya sih sebatas kakak aja, kakak-kakaan gitulah. Kakak-kakak nih. soalnya. Oke, saya mau tanya ya. Roy, kamu lihatnya gimana? Aku lihatnya beda sih. Diki tuh lihat ke Tata ada ya ini ada chemistry-nya. Sparkles-nya gitu ya, apa yang bunga-bunganya gitu. Iya, kayak bintang-bintangnya. Ketika kamu ngeliatnya gimana? Saya penasaran dengan itu. Cocok banget loh. Cocok ya? Iya cocok banget. Kayak melindungi banget loh. Iya, emang tulus sih kelihatan. Itu apa sih sebenarnya? Gue Iya, penasaran. jujur aja nggak apa-apa. Kok Tata, Enggak, Diki kok tahu? Diki, saya mau tanya ya, Diki. Itu gede banget. Kamu tahu nggak waktu itu Tata pernah ada yang nurunin di pinggir jalan? Ya itu saya yang bawa kan. Oh jadi kamu yang bawa? Enggak maksudnya apa? Waktu itu Kamu serius kamu yang bawa? Kita nggak tahu loh. Dik, Itu masih kita bener, tanda tanya. kamu yang bawa pulang ke rumah? ya jadi dia yang bawa. Waktu itu emang nggak sengaja ngeliat makanya saya bawa. Oke. Gak sengaja ngeliat apa, ngikutin. Enggak, lagi lewat tiba-tiba kayak ini siapa pas samperin ternyata temennya. Dik, sekarang Kok jujur kamu deh. nggak bilang sama Kamu nggak aku pernah jauh-jauh dari Tata ya, sebenarnya? Ya enggak sih, kadang kalau misalnya kuliah aja sih jauh. Kalau lagi di rumah ya di rumah. Diki, kamu membohongi perasaan kamu lah. Lihat tatapan mata Diki ke Tata aja, ada binar-binar cinta asmara. Apa Mas, ya? kok- Kita tuh bertiga udah bener-bener. kayak Oke, Ada sekarang yang gini bareng, deh. segala Sekarang macam. gini. Sekarang gini Makanya ya. mesti udah kayak misalnya Saya boleh kakak. minta tolong nggak sama kamu? Kamu lihat ke wanita yang ada di samping kamu. Ya. Boleh ya sebentar ya Tata ya. Tata kamu lihat matanya. Ya. Iya. Kok kamu nggak berani Kamu lihat natap sih? matanya. Enggak. Kamu berani ya lihat matanya? Ketawa Tata, terus. sebentar ya. Sebentar ya. Dia biasa bercanda sama saya Oke. gimana sih gitu. Sebentar, lucu aja. kamu lihat-lihatan, kamu lihat orang yang ada di depan kamu, ya, ya, kamu lihat matanya, terus saya mau tanya sama kamu, kamu lihat matanya, jangan lihat ke yang lain, kamu lihat matanya. Enggak, kocak banget kadang. Enggak, coba, Gitu, coba. tiba-tiba serius gini kayaknya nggak bisa. Ya oke, sebentar ya, saya mau tanya. Biasa bercanda gimana? Diki, lihat orang di depan kamu. Ya, lihat perempuannya di depan kamu. Ya.
Lihat dia. Biasa kita main terus. Lihat dia. Bingung. Iya. Coba tahan. Ini bercandanya stop dulu. Jadi dipanggil sini gue cerita bercanda doang tuh. Enggak. Oke. Nggak, kita biasa bercanda beneran. Kita tuh di rumah tuh bertiga. Kalau udah bertiga kita Ya, pasti nonton ketawa-tawa. bareng, makan Bilang, bareng. Diki, kamu lihat matanya, kamu bilang sama dia, saya nggak suka sama kamu. Bisa nggak? Ya gitu. Bisa nggak? Coba bilang. Nggak bisa. Enggak ya. Biasanya kan kayak lucu kalau misalnya ngomong kayak gitu ntar jahat banget kayaknya gitu. Oh Aduh, gitu. ya ampun. So sweet ya kalian nih ya. Aku doang yang penasaran. Kamu lihat apa, Roy? Ada Jendol banget. Jendol banget. Ini tuh apa ya? Enggak, nih tadi baru beli buat Apa? kado Itu temen. apa? Iya, coba Buat kado dong. temen. Coba aku mau lihat Jendolnya dong. gede banget. Dan Coba aku keluarin dong. Aku mau Bingung lihat, lagi keluarin. megang ini tiba-tiba ditarik makanya langsung Tadi masukin perasaan nggak ada deh di Ya kalau nggak Iya, ada apa-apa enggak. ya kasih tahu aja, ngapain Iya. kamu simpen udah ditanya gitu. Roy mungkin mau tahu. Iya, ada dari tadi hubungannya tuh aku apa. kepo. Liatin. Nggak enak. Celananya jendol. Nggak enak. Iya kayak ketat banget gitu loh sampai kan. Iya. Nggak enak Itu- soalnya serius kan. Itu kado Udah buat coba. Tata ya? Kan ada yang ulang Diki, tahun. bener ya? Ada yang Dik, ulang tahun temen kan. minggu Kado depan. ulang Makanya tahun. aku beliin kado. Kan dia Ada ulang ulang tahun. Berarti kamu ngasih Enggak, kado dia? bukan Udah kamu jujur aja. Udah coba sini aku mau lihat. Coba aku pegang dikit ya. Hey, Oh, wow. Enggak serius. Bergerak nggak? Bukan. Agak kenyal. oh, Iya, apa itu? Enggak, ini keras kok, ini keras. Dodol. Oh, keras. Keras kok, ini keras. oh. Enggak, ini buat kado teman kakak itu loh. Keras, Aku udah keras, bilang. keras. Waktu itu. Enggak, Kamu nggak itu. pernah bilang sama aku. Pernah, kakak yang lupa. Kalau saya pengen lihat dong, boleh gak? Aku bingung, aku tuker Tapi ke dulu kali ya. Jangan, aja ya. jangan, nggak apa-apa. Aku aja ya. Iya ke kakak Ray aja ya. Tapi jam 12 Kak Reni. Oh, gitu. Kenapa kamu nggak jangan bilang ke aku sih kamu? Enggak lah, kan urusan Oh, aku, yaudah, Kak. aku sama bayi yang lihat aja. Yang lain nggak boleh lihat kita. Aku juga mau Ya, oke. lihat. Boleh. Kartika juga mau lihat. Apaan sih? Apa sih? Tapi jam Ini apaan 12. sih? Iya, enggak. Kita nggak bilang. Kenapa nggak bilang-bilang? Iya. Kenapa nggak boleh bilang-bilang ya? Gede ya. Kakak bawa. Wow. Oh, dia nggak boleh bilang kakak. Oh. Enggak, jangan ngomong. Enggak. Ih kamu. Itu buat siapa? Enggak. Buat temennya kakak. Titipan. Buat Enggak. temannya kakak tuh siapa? Iya temennya kakak, pokoknya ada Tata. pokoknya Tata. ulang tahun di minggu depan. Tata ulang tahun. Kamu juga Itu mau Gitu. kamu mau kasih kado. Enggak, jadi Kamu temennya pasti bahagia, kamu tenang aja. Itu buat Tata ya? Enggak kan dia nggak tahu. Itu buat Tata ya sebenarnya. Iya. Iya kamu lihat ya. Dia nggak bisa jawab. Ya iyalah itu jawabannya. Udah kasih aja sekarang, mumpung momennya tepat. Ah, enggak lah, nggak mungkin. Kenapa sih? Ya cowok, ya kali. Iya. Cowoknya aja udah nggak Orang ada. udah putus. Cowoknya nggak tanggung jawab. Cowoknya ini kalau saya tahu ya. Ini ada perempuan yang emang kalau kamu kagumin selama ini yang menghalangi kamu pikir dia ada cowoknya. Sementara cowoknya tuh nggak tanggung jawab dan Maksudnya nggak tanggung jawab tuh? cowoknya nggak mau tanggung jawab, nggak mau deket lagi sama dia. Kenapa? Nggak Kan bukannya- sayang. Tata mau Bukannya- pegang Kamu nggak? tahu waktu kamu temuin di pinggir jalan dan dia disakitin, itu cowok Ini itu pas yang aku mau ngelakuin. lihat langsung Kamu gitu. tega, kamu mau dia diperlakukan seperti itu lagi. Kalau Kak kamu Tata. diam, Tata. Bentar, udah mau ngomong. Apa? Aduh. Nggak serius nggak ini kali ini serius. Kamu diri dong biar Yang waktu selesai. itu. Kamu diri. Yang waktu itu. Apa sih? Aku temuin kamu tuh. Kamu harus disiksa sama. Ya, begitu deh. Terus yang nyakitin tuh gimana sekarang di mana? Udah. Ya, udah nggak ada. Udah nggak ada. Ada. Tadi dia kesini cuma udah pulang. Diki, Kok bisa? kalau kamu biarin dia balik lagi sama laki-laki itu, Tata bisa diperlakukan, diturunin lagi di pinggir jalan atau lebih parah lagi. Mending kamu yang jagain. Ya enggak, maksudnya gue masih nggak percaya ya kali, biasanya dia baik-baik aja kok. Kelihatannya. Di depan orang. Serius enggak? Aku nanya serius. Serius. Serius? Bisa temenin aku sama dia nanti. Bisa temuin nggak? Nggak tahu tadi aja pengen di mau- sini aja alasannya ini itu. Tadi dia sebenarnya Pengen Emang ngomong kamu sama dia. berani? gini ya. Ya enggak, dia maksudnya jahat banget kak. Ya iya. Ya mikir aja lah, ngaco tuh orang. Ya udah, sekarang Diki, yang paling penting adalah sekarang Tata itu dia kondisinya rapuh nih, ya. Dia kecewa sama pacarnya. Dan selama ini kan kamu nyaman deket dia. Kalau kamu emang punya rasa kagum, kenapa nggak kamu ungkapin aja? Daripada kamu simpen terus, kamu nggak berani ungkapin.
Bayu coba tanya sama kakaknya, kalau misalkan nih adik kamu sama sahabat kamu, Setuju nggak? Ya setuju, kita kan bisa jadi saudara. tuh, Iya. apalagi restu dari keluarga udah. Nggak, beneran kamu nggak mau. Kamu nggak bisa, kamu nggak suka. Iya sebenarnya saya sayang. Dari awal Kamu saya, suka? dari awal aku antar, aku udah ngerasa sentuh pas ngeliat dia kak. Tapi maaf ya aku nggak ada maksud buat Enggak apa-apa, malah deketin aku kamu, Kak. seneng. Kok kamu gak pernah cerita sih sama aku? Ya aku malu kak. Ya gimana, suka sama teman kakak sendiri kan Oh. lucu. Apalagi cowok lebih muda jatuhnya kan. Terus itu kamu ngasih apa? Buat kado kak Tata. Tuh kan bener. Sekarang aja. Dek, kamu dapat uang dari mana? Aku mau print uang jajan biasa sama makasih. Terus aku mau ngasih kado ya. Jadi selama ini celengan itu buat beli itu? Iya sebenarnya aku pengen kasih ini cuma kan aku ngerasa pas setelah aku beli ini aku masih sekolah juga belum siap kayak buat ngasih ini, cuma sekarang nggak mau aku tunjukin sengaja biar dia tahu. Dan Kamu itu udah kayak adik saya sendiri gitu, karena kita biasa barengan. Kondisi aku yang seperti ini, aku tidak mau menghancurkan dia. Karena dia juga masih berapa semester lagi, ayo. Oke. Gitu kan, biar mungkin apa yang dia mau kasih ke saya bisa disimpan dulu. Kamu kalau kagum sama Tata, kamu kagum sama apapun kondisi dia kan? ya apapun yang ada di dia ya saya suka. Apapun yang terjadi kamu Apapun. terus kamu suka beneran. Gimana pun kondisinya saya pasti bakal sama dari awal. Tapi kalau sebenarnya dia kagum sama kamu dan minta kamu jadi pasangannya, kamu nolak? Ya dibilang nolak sih enggak ya, Ya siapa oke, sih yang udah cukup sampai sini. Udah cukup sampai situ. Udah Udah. simpen dulu ya. Udah selesai sampai situ. Ya udah. Simpen Ya dulu udah, aja, Duduk, ntar. silakan duduk. Tadi pakai ya. Silakan duduk. Ya, nanti kalian bicarain baik-baik, ya. Oke. Oke, Roy, terakhir ada yang mau disampaikan buat Tata. Saya ingin menyampaikan buat Tata selamat. Ternyata nggak seburuk-buruk itu juga nasibnya kamu. Ternyata banyak orang juga yang masih sayang sama kamu. Ada Rara, ada Diki. Didi mah nggak usah pusingin dah, biarin aja. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Lain kali next time hati-hati. Dan plus juga belajar menjadi wanita yang hebat, wanita yang mandiri. Itu aja. Kasus ditutup dengan happy ending ya. Saya mau nutup kasus. Dengan ini, kasus ini saya tutup dengan happy ending. Oke, terima kasih ya Tata, Rara, dan Diki. Pesan saya terus jagain Tata, jangan pernah Pasti. berubah ya. Pasti, Terima Kak. kasih ya, mudah-mudahan dia juga nanti kebuka hatinya dan bisa menerima keputusan kamu. Terima kasih, kamu boleh meninggalkan studio. Datang bertiga tadi? Iya, bertiga. Iya, pulang bertiga lagi. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih. Oke, selamat malam. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, thank you. Makasih ya. Silakan. Thank you. Nih, iya. Rara mungkin mau biarin Tata sama Diki berduaan kali pulang dari sini. Iya, udah. Oke. Ketika kita disakiti, janganlah kamu membalas semuanya. Karena kebahagiaan akan muncul di balik kesedihan. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku ia tidak rela menukar nyawanya demi kakaknya karena penyakitnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Sinta. Selamat malam Sinta. Malam. Apa yang mau kamu ceritakan? Kehidupan saya. Ada apa dengan kehidupan kamu? Ya, saya dilahirkan itu hanya untuk mendonorkan tubuh saya untuk kakak saya. Mendonorkan apa? Tubuh saya. Karena kakak saya mengidap penyakit kanker. Di situ saya merasa nggak adil. Padahal saya ini kan masih muda gitu. Tapi apa? Hanya untuk mendonorkan. Apa sih yang kamu donor? Darah. Sumsum. Kakak kamu kanker Iya, tulang sumsumnya. iya. Terus kamu
Saya adiknya. Dan tujuan hidup saya dilahirkan itu hanya untuk menolong kakak saya. Dan di sini hidup saya dipertaruhkan. Gitu loh. Apa benar secara medis sudah dibuktikan kalau misalnya kamu donor itu kamu akan sakit-sakitan? Tentu saja kayak gitu. Oke, kita akan lihat ya. Sebenarnya dari mata sahabat kami, gimana sih persoalan ini? Apakah benar kalau kamu mendonorkan sumsum kamu jadi sakit-sakitan? Ya karena kamu juga masih ragu-ragu kan, pengen cari solusi terbaik ya. Iya. Kamu pengen kakak kamu sembuh gak? Iya. Kamu pengen kamu juga sehat kan? Iya. Kamu pengen masa depan kakak kamu juga masih panjang, kamu juga panjang gitu ya? Iya. Dua-duanya sehat? Iya. Baik, kami akan ajak kamu untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sinta, dengan tanggal lahir 19 November 1995 dan mendiami nomor rumah 45. Sosok wanita yang sangat peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Hati yang sangat tulus dan menyayangi seseorang. Namun, saya melihat adanya dia di kehidupan ini adalah sebagai penyelamat bagi orang yang menyayanginya. Namun di sini saya merasakan adanya sebuah penolakan dari hatinya. Saya menduga bahwa sepertinya ia merasa dimanfaatkan. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Ini Mbak Sinta Ya, benar. dengan tanggal lahir 19 bulan 11 dan tahun 1995 dengan nomor rumah 45. Apakah betul? Benar. Oke, baik. Sinta ini kakaknya sakit kanker sumsumnya, Roy. Dan dokter menyarankan untuk adiknya yaitu Sinta mendonorkan sumsumnya. Tapi masalahnya Sinta nggak mau karena takut sakit. Karena takut dia justru malah kenapa-napa, meresikokan nyawanya sendiri. Gitu, dia nggak mau mengorbankan itu. Nah, tapi dia juga sebenarnya mau kakaknya tuh sehat, sembuh. Cuman itu dia masalahnya, dia nggak tahu nih apa yang harus dilakukan. Dia pengen solusi terbaik. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Kamu ngelihatnya kalau Sinta mendonorkan sumsumnya, apa dia akan mengorbankan nyawanya, Roy? Kita nggak pernah tahu ya umur, rezeki dan segala macam, umur tua atau riwayat segala macam itu akan meninggal gara-gara itu. Bahkan kalau orang lagi mandi kepleset kena kepala juga meninggal. Ya. Logika saya berpikir bahwa kalau dia memang kakak saya memberikan saya yang terbaik. Kalau memang saya harus mengorbankan diri saya, why not gitu? Kenapa enggak gitu? Mati hidup semua bukan di tangan dari nama labeling penyakit atau apa itu. Mati dan hidup itu bisa tiba-tiba kok, waktu pas jatuh aja ya, kepentak batu udah langsung udah meninggal. Jadi saya ngerasa pikiran Sinta tuh sempit, kayak close minded banget, kayak terlalu kecil gitu. Benar nggak, Bay? Iya. Kalau menurut saya mati enggaknya, selamat enggaknya itu bisa ada di mana Itu aja. udah ada sih yang ngatur. Ada yang ngatur Dan di sana. Bisa, apapun yang terjadi bisa. Apapun yang terjadi di sana udah ada yang ngatur. Nah, ini kebetulan adalah kakaknya ya. Kakak kandung lagi. Kakak kandung sedang sakit. Kenapa nggak dibantu? Karena menurut saya itu kesempatan. Kalau saya jadi kamu, saya akan bantuin dia. Iya. Mau saya meninggal atau enggak itu urusan nanti. Karena saya yakin ya, sebaik-baiknya manusia itu kan yang bisa bermanfaat ya buat orang lain. Ya. Iya, betul. Kalau kamu ada kesempatan untuk bisa memberikan manfaat
buat kehidupan orang lain. Bukan orang lain malah kakak kamu sendiri. Iya. Kalau saya jadi kamu, saya Sedih ambil lah. kesempatan itu. Iya, tapi kan mengorbankan diri saya. Gimana sih? Hidup ada penuh pengorbanan kok untuk orang lain untuk berbuat baik. Setiap hari kita berkorban untuk berbuat baik. Ya kalau kamu nggak mau, Kalau kamu jadi posisi Sinta, kamu gimana Kartika? Selama kamu hidup banyak juga loh yang berkorban buat kamu. Mama kamu, waktu lagi hamil kamu, papa kamu, yang tiap hari kerja sampai kamu bisa segede gini. Kamu berkorban buat keluarga kamu yang kamu nggak tahu nih masa depannya masih kayak diambang doang. Tadi bilang seakan mengorbankan diri sendiri, tapi kamu sendiri juga sebenarnya nggak tahu itu ngorbanin diri kamu sendiri apa enggak. Tapi seenggaknya berbuat baik buat keluarga kamu sendiri, masa nggak mau? Ya sebenarnya saya mau sih berbuat baik. Apalagi untuk kakak saya sendiri ya, saya sayang sama dia. Tapi ini masalahnya nanti saya yang jadi sakit-sakitan atau Oke. bahkan nyawa saya taruhannya. Ibu kamu gimana? Ibu aku memang tujuan melahirkan saya untuk menolong kakak saya. Sejak kecil itu kakak saya mengidap penyakit itu. Mas, saya nggak ngerti tujuan melahirkan kamu untuk menolong kakak kamu. Ya karena sejak kecil kakak saya itu mengidap penyakit kanker. Ibu kamu pernah ngomong itu ke kamu? Bahwa kamu dilahirkan untuk menolong kakak kamu? Iya. Kalau kami bisa menghadirkan kakak kamu, gimana? Ya silahkan. kamu tuh terlalu egois ya, mohon maaf. Saya menjudge loh ini. Seharusnya saya tidak boleh menjudge orang, menghakimi gitu ya. Karena setiap orang mungkin punya alasan sendiri. Tapi menurut saya dia tuh terlalu egois. Kalau saya nih dikasih kesempatan, Sinta, kakak kamu mana sekarang? Dan kebetulan sumsum tulangnya sama-sama saya mau dong langsung saya mau donor di sini. Aku mau langsung. Aku akan lakukan itu sekarang. Karena aku percaya semua udah dia ngatur, kita bisa ketemu satu sama lain, ada reason dan listen gitu. Ngerti nggak maksudnya? Aku tadi mikir loh, kakaknya Sinta bisa nggak ya, misalnya kalau misalnya cocok itunya, sumsumnya dengan Roy Kiyoshi, apakah bisa seperti itu? Aku akan lakuin. Malah ini adanya malah enggak. Aduh. Masa Gitu kamu ya? adanya nggak mau? Saya masih belum siap dengan resikonya. Oke, saya mau tanya, ibu kamu datang ke sini nggak? Jujur, kalau datang kita ajak masuk, kamu jangan takut. Kita ajak bicara baik-baik kok. Kamu jangan takut malah dipengaruhi pikirannya supaya nanti berubah. Kan kamu bilang tadi mau cari solusi kan? Kita dengerin sebenarnya. Mungkin ibu kamu terus minta kamu karena dia nggak ngerti alasan kamu. Dan begitu juga sebaliknya. Kamu nggak mengikuti permintaannya karena emang kamu nggak tahu bener-bener resikonya apa. Boleh nggak kita masukin? Silahkan. Boleh ya? Oke. Bang Oji minta tolong, ada ibunya. Ibunya datang juga ya? Ada juga. Sama kakaknya enggak? Kakak kamu di rumah ya? Kakak aku di rumah kayaknya. Yakin? Oh. Jangan Ya kan bohong. dia nggak bisa kemana-mana, orang sakit-sakitan sejak kecil. Aduh. Nggak bisa jalan. You know what, sedih tau nggak kalau lihat saudaraan, sisteran gitu nggak bisa mensupport satu sama lain gitu ya. Tapi emang Sedih dari sih. cara ngomongnya nggak ada empati sama sekali Iya. sama kakaknya. Sedih sih sebenarnya. Ya kayak gitu. Kakak sebenarnya ibunya datang. Ibu datang sama kakaknya. Oh. Untuk please ask. Tapi kayaknya dia juga nggak mau kakaknya dibawa ke sini deh. Tapi coba kita datengin aja. Oke. Oh seandainya cocok. Kayaknya ada alasan lain deh Kak Roy, ya nggak Oh sih? ya? Kayak No, I don't know. Mungkin. Dia terlalu selfish buat aku. Ya, tapi mungkin karena dia nggak tahu, Roy. Karena dia nggak punya informasi lengkap. Ini resikonya apa sih buat saya gitu. Cukup realistis sih. Mungkin dia pikir ya di umur segini, wow, gue masih panjang masa depan gue. Kenapa harus gue dikorbanin? Daripada dua-duanya sakit, ya udah mendingan salah satu aja yang sakit. Karena dia belum dapat informasi detail. Iya. We never know.
Sini, bisa jalan Ibu. Tahan ya. Saya geser duduk aja dulu, duduk aja. Duduk, pelan-pelan. Ibu bisa duduk? Iya, ya. Duduknya biasa gini. Iya. Oke. Kesakitan nggak ini? Iya, Tapi bisa duduk. bisa. Biasanya dia pakai kursi roda. Iya, Pak. Biasa pakai kursi roda. Ibu bawa kursi rodanya nggak? Nggak dibawa? Di bawah. Oh. Iya, pegang ini. Oke, ibu silakan duduk. Ibu silakan duduk. Ya. Ibu mamanya silakan duduk mamanya. Kamu Sinta boleh duduk sini? Boleh duduk sini Sinta duduk sini ya, silakan ya. Terima kasih. Dia sabar sini aja ya. Anaknya kakak. Kakak. Kita ganti dengan nama samaran ya. Ibu Ani. Ibu Ani. Oh, deket ya. Oke. Ganti jadi Sasa. Selamat malam Ibu, kami panggil dengan nama Ibu Ani ya. Mbak Wulan kami panggil dengan nama Sasya ya. Oke. Ini Mbak Sinta, adiknya Mbak Sasya. Iya. Oke. Ibu Ani, anaknya ini sakit apa sebenarnya? Dia ini mengidap kanker sumsum. Iya. Udah lama? Sudah dari kecil. Tapi udah menjalani terapi, pengobatan, dan lain-lain? Iya, sudah kemana-mana saya berobat. Oke, waktu itu kata dokter apa terakhir informasinya? Kata dokter sih harus cari donor. Dan kebetulan donornya yang cocok ada adiknya Sinta. Seperti itu. Oke. Kalau saya bisa, biar saya aja yang donorkan buat anak saya. Tapi Ibu udah coba untuk Ibu yang donor? Iya, tapi nggak bisa, ditolak. Kami nggak cocok. Kami nggak cocok. Ibu udah sampaikan ini ke Sinta? Baru-baru ini saya sampaikan, maksud saya tadinya mula-mula dia nggak tahu. Setelah saya bicara dengan adik saya, dia mendengar dan dia tidak terima. Sinta bilang katanya dia nggak terima itu karena katanya ibunya bilang dia dilahirkan emang untuk membantu kakaknya. Betul Ibu pernah ngomong gitu? Tidak nak. Ibu tidak berpikiran seperti itu. Tapi apa buktinya? Mungkin dia ngerasa benar kayak kan? gitu kali. Tidak nak. Selama ini ibu nggak pernah loh perhatian sama aku. Kakak mulu. Karena gimana lagi, kakakmu sakit, nak. Kamu kan sehat. Dan kakakmu ini butuh perlindungan kita, nak. Kasihani ibu. Tapi aku nggak bisa, Bu. Ibu tidak bisa menolong apa-apa buat kakak kamu, nak. Dan hanya kamu yang bisa. Ibu mohon. Ibu mohon, nak. Ibu tega mengorbanin aku. Aku masih muda loh, Bu. Masa depan aku masih panjang. Oke. Sebentar, tahan dulu. Mbak Sasya jangan banyak gerak ya. Saya khawatir takut kenapa-napa. Tapi Roy, kamu ngelihatnya seperti apa sih sebenarnya kondisi Sasya memang? Bentar ya, saya agak sangat sedih sekali. Kalau saya bisa mendonorkan sumsum saya dan cocok, saya pengen lakuin ini sekarang. Itu jawaban saya. Kasihan ya ibu. Kamu dengar nggak, Dek? Orang lain aja mau berkorban untuk kakak. Kenapa kamu, Dek? Aku sayang sama kamu, Dek. Aku mohon sama kamu. Tapi kakak tahu nggak sih resikonya? Andainya kamu berada di posisi kakak saat ini gimana? Selama ini aku nggak pernah dapat perhatian dari ibu, dari kakak. Karena kamu nggak merasakan ini. Aku pun nggak mau seperti ini, Dek. Nggak mau berada di posisi seperti ini. Kamu salah, Dek. Kalian semua ini anak-anak ibu.
Nggak mau dikorbankan. Nggak mau menyusahkan kalian. Ibu sayang dengan kalian. Apalagi bapak kalian sudah tidak ada. Hanya kalianlah yang ibu punya. Ibu sayang dengan kalian. Tapi ibu nggak bisa buat apa-apa. Ibu mau korbanin masa depan aku. Ibu tega sama aku. Tidak, Dek. Aku nggak mau mengorbankan kalian karena kesembuhan aku. Tapi nggak ada cara lain. Kalaupun orang lain saja mau, kenapa kamu enggak? Karena kakak nggak mikirin aku. Dek, ibu mohon. Ibu minta tolong sama kamu, Dek. Hanya kamu yang bisa bantu kakak kamu, Dek. Orang lain tidak ada. Kalau ibu bisa, biar ibu saja deh yang bantu kakak kamu. Oke, Ibu Ani. Tolong ibu, Dek. Maaf Ibu. Ibu, saya yakin Ibu sayang sekali sama kedua anak Ibu. Mungkin kalau selama ini Sinta merasa nggak diperhatikan karena memang kakaknya butuh perhatian lebih saat ini kondisinya. Udah coba tanya dokter, memang cuma Sinta yang bisa mendonorkan sumsumnya. Dia yang cocok, Iya, Pak. yang lain nggak bisa. Tidak bisa. Pamannya, semua saudaranya tidak ada yang cocok. Hanya Sinta lah yang cocok. Tapi Ibu udah coba tanya resikonya. Risikonya sih, dokter bilang, gimana ya? Bisa oke, bisa enggak. Maksudnya Jadi sebenarnya ada tetap resikonya buat sang pendonor. iya, tapi kemungkinan kecil. Maksudnya kalau Baik. Jadi sebenarnya resikonya udah dihitung dan ini bisa dibilang Sinta nggak akan mengalami apa yang dikhawatirkan ya, begitu ya. Tapi Sinta, kalau saya jadi kamu sih, kalau emang saya ragu, saya cari tahu. Saya cari ke dokter gimana pun caranya, yang paling penting saya mau nolong kakak saya. Kamu gimana, Kartika? Iya, aku daripada ngira-ngira sendiri, ya mendingan langsung aja ke dokter. Apa susahnya ke beberapa dokter, gak usah satu kalau kamu masih ragu juga. Karena yang selama ini kita tahu kayaknya nggak sebegitunya sih ya, Kak Bayu. Ini keluarga Tapi aku loh. nggak itu terlalu egois sama Saya yakin resikonya. keluarga selalu ada kapanpun dan bagaimanapun kondisi kita. ibu sayang Waktu sekali kecil dengan saya kamu, yakin Sinta. kakaknya juga sering ajak kamu main, ngurusin kamu. Aku sayang sama dia. Tapi dia terlalu egois. Andai pun aku berada di posisi dia. Iya, sabar Kak, sabar ya. Mbak Sasya jangan banyak Egois gerak. gimana sih, Kak? Aku Oke. nggak pernah dapat perhatian dari ibu. Ibu ngurusin kamu terus. Habis waktunya buat kamu. Andainya kamu berada di posisi kakak saat ini, Dek. Kamu salah, ibu sayang sama kalian. Oke Roy, sebentar Kamu Ibu, salah, Ibu Ani, Sinta. Ibu Sinta dan Sasya. sayang. Roy, menurut Ibu Ani, Sinta ini bisa dibilang egois, nggak peduli, cuek lah sama keluarganya, dan dia merasa tidak diperhatikan oleh ibunya si Sinta ini. Kamu ngeliatnya seperti apa? Apa benar ibunya memang pilih kasih, tidak perhatian ke Sinta? Enggak, sebenarnya saya ngerasa ibunya ini tidak pilih kasih kok. Karena kan memang keadaannya seperti ini. Kakaknya juga lagi sakit, jadi terkesan perhatiannya lebih ke situ. Seperti itu. Sebenarnya nggak ada kok yang pilih kasih kayak gitu. Dianya aja nih yang cintanya terlalu overthinking. Padahal sebenarnya seorang ibu dua-duanya sayang tuh dipeluk tangannya juga. Iya, tapi kalau di rumah ngurusin kakak terus. Ya, kamu karena mesti Aku mikir. ngerasa sendiri, tahu nggak sih? Aku butuh itu, Dek. Aku pun butuh perhatian kamu. Kamu pernah nggak sih merhatiin kakak sebentar aja? Sinta. Tapi aku nggak mau dikorbanin. Ya saya mau tahu, kamu nggak mau dikorbanin karena kamu ngerasa ibu lebih sayang ke kakak kamu dibanding kamu gitu.
Itu masalahnya. Ya karena sebenarnya. waktunya habis buat kakak gitu. Aku merasa nggak pernah diperhatiin gitu loh. Kamu salah, Dek. Salah deh. Ibu selalu perhatikan kamu. Kamunya yang mungkin terlalu sibuk dengan dirimu memikirkan apa resikonya, apa yang akan terjadi nanti. Kamu salah deh, ibu sangat sayang dengan kamu deh. Dan kamu harapan ibu satu-satunya. Kau bisa gambarin energi ketiga orang partisipan kita ini nggak, Roy? Seperti apa? Sasya, Ibu Ani, dan juga Sinta. Kayak gimana sih? Apakah Sinta memang Udah deh, ibu nggak di sini nggak usah sok perhatian sama aku. yang merasa nggak diperhatiin gitu dari Tidak sayang. Ibu Jadi salah sangat persepsi, sayang Sintanya dengan terlalu banyak mikir. Ibu Salah. sayang Salah sekali dia sama pikirannya. kamu, Sinta. Sintanya Ibu terlalu sayang overthinking. sama kamu, Sinta. Kalau ibu sayang sama aku, harusnya ngerti dong. Pikirin masa depan aku. Ibu nggak punya jalan lain, Dek. Gimana lagi? Kakak kamu tahu sendiri tidak bisa apa-apa, Dek. Aku pun nggak ingin merepotkan kalian. Terus kalau nanti aku donorin ke kakak, yang ada aku sakit atau mati. Oke, sebentar, tahan ya. Dek. Kita tanya, Roy, kalau Sinta melakukan itu, mendonorkan sumsumnya, apa memang dia akan mengalami apa yang dia khawatirkan? Enggak juga. Belum tentu. Dia sakit-sakitan? Ya sakit-sakitan, tapi belum tentu meninggal. Banyak kok sekarang teknologi udah canggih juga. Terlalu menurut saya egois. Itu dia. Karena ketakutannya dia, karena kekhawatirannya dia yang kayak membuat dia. Kalau saya di rumah nih misalnya, saya sih pasti akan jagain si Sasa ya. Kalau saya jadi Sinta, saya nggak berpikir ibunya terlalu banyak porsi ke Sasa, tidak. Justru sayanya, Sintanya akan lebih ke Sasa, lebih banyak ngobrol. Siapa tahu sih kita nggak pernah tahu umur orang manusia kapan meninggalnya, kapan besok, kapan sekarang. Banyakin ngobrol, quality time, ngobrol hal-hal yang nggak penting, lucu-lucu, ketawa-tawa, nonton TV, nonton YouTube segala macam, habisin waktu berdua. Rasanya hal yang sangat simpel, tapi kenapa sih itunya nggak ngelakuin terlalu. Tapi bentar deh, Sin. Kalau kamu sampai nanti kehilangan kakak kamu, sementara kamu tahu kamu satu-satunya orang yang bisa nyelamatin hidupnya dia, kamu nggak lakuin itu, kamu akan nyesel banget. Percaya deh. Iya. Tapi aku belum bisa. Dek, ibu mohon. Kamu rela, Dek. Papa kalian sudah Kamu tidak rela ada, kehilangan Dek. kakak. Mohon, Dek. Kamu ada yang mau disampaikan nggak, Sasya? Kalau aku nyelamatin kakak, terus aku yang nggak ada gimana? Kakak tega sama aku. Belum tentu kakak bisa sehat juga kan? Kamu mau ke dokter nggak untuk Tidak, tanya? tidak. Bener? Menjadi pahlawan buat keluarga kamu. Sayangnya bukan kamu orangnya. Kamu sayang nggak sama kakak, Dek? Aku tanya, Dek. Aku sayang sama kakak. Tapi kenapa kamu nggak bisa melakukan itu, Dek? Ibu dari kecil kayak gimana sih hubungan mereka berdua kalau kami boleh tahu? Dari kecil baik-baik saja. Ya oke, baiknya seperti apa? Apakah deket? Apakah suka main bareng? Ataukah mungkin ibu merasa nggak pernah adil gitu sama mereka? Tidak, karena dia sakitlah. Saya rasa, saya harus ngurusin dia. Apalagi dengan papanya sudah tidak ada. Saya tidak mau kehilangan anak saya juga. Saya sudah kehilangan suami saya. Makanya dia sakit. Saya yang ngurus dia. Dan Sinta lah yang Tapi bisa waktu ibu bantu. habis buat kakak, nggak ada buat aku.
Baik. Tidak, Dek, Ini kamu sebenarnya salah, cuman Dek. karena Kamu salah, Nak. Salah kamu. Salah gimana sih, Bu? Ibu Kenyataannya sayang. juga begitu kan? Ibu sayang sama Andainya kamu, kamu Nak. yang berada di posisi kakak saat ini. jangan Kak, jangan seperti itu. Mungkin ada maksud juga kenapa Mbak Sasha yang mengalami ini. Karena mungkin kalau ke Sinta belum tentu Sinta sekuat Mbak Sasha, ya kan? Oke, Roy, apa solusinya buat masalah yang dialami Sinta? Tadi Sinta minta solusi datang ke sini kan? Iya. Tapi solusinya mau didengerin nggak sama Sinta? Dengerin dulu ya Sinta ya. Jangan, saya udah kasih cop-cop bebek dan cop-cop tapi nggak dijalanin juga. Percuma juga kamu ngapain datang kemari. Sementara kalau saya melihat dalam mata batin saya, ego kamu tuh masih terlalu tinggi untuk mendengarkan saran dari orang lain. Ya akan saya coba deh. Oke, coba dengerin dulu ya. Sinta, kamu cek ke beberapa dokter, lalu kamu bantu kakak kamu. Donorin. Cuma itu kuncinya. Ya kamu cari informasi sebanyak-banyaknya. Bener nggak? Itu bisa apa yang kamu khawatirin itu jangan-jangan cuman di pikiran kamu doang gitu. Ya. Karena beneran ini cuman kakak dan ibu doang yang ada sekarang kan. Bapak Iya. udah nggak ada. Papa sudah meninggal, Dek. Ingat itu, Dek. Kalau kamu sampai kehilangan orang yang kamu sayang, kamu nyesel pasti. Padahal kamu bisa bantu tapi kamu nggak bantu. Beneran deh. Iya, Dek. Hanya Ade lah yang harapan ibu. Selama ini mungkin kamu salah pikir. Kamu pikir ibunya itu nggak sayang sama kamu, padahal nggak gitu. Ibu sayang deh sama Ade. Sayang sekali. Ya kan buktinya ibu sampai sama sebesar ini kan Ade. karena dirawat, dijaga, Iya, diurus Dek. sama ibu. Iya, Dek. Gak Ibu mungkin kamu sayang. tumbuh sendiri. Ibu sangat Dia sayang terlalu sama Ade. takutan berasumsi Iya. yang negatif Iya, bahwa mikirnya kalau jadi yang aku salah. nyumbangin Iya, ini udah nanti deh. kenapa Saya gitu pikirkan kan. lagi deh, Bu. Itu dia. Ya Kasihan udah cari ya, kakak mau ya. kamu, Dek. Cari informasi Kasihan datang ya, ke dokter Dek, lagi ya. Iya. Saya lihat dia bisa masih solusi. ketutup dengan ketakutannya sendiri. Iya, padahal ketakutan itu nggak ada. Iya, dia tadi sempat mention, ya deh saya coba cari tahu lagi ya. Dia Oke. sempat berkata seperti itu. Mau ya cari tahu lagi ya. Ya. Iya. Dan kalau misalnya emang ada risikonya dan emang ya apapun yang terjadi, kamu mau nggak bantu kakak kamu? Iya mau. Kamu sayang sama kakak kamu. Sayang. Kamu pengen sama-sama Aduh. terus kan? Mau kan? Ya, Sedih deh lihat cerita ini. Aku mau curhat boleh gak? silakan. Aku punya kakak cowok dan hubungan kita baik banget. Dan aku dalam hati berpikir, wah kakak cowok ada. Seandainya saya punya kakak perempuan itu lebih oke lagi kali ya. Dan saya berdoa, maksud saya berikrar dalam hati saya pengen banget punya kakak perempuan yang sayang gitu. Dan you know what happened? Semua orang yang agak tua-tua kakak-kakak perempuan nganggap saya sebagai adik gitu. Karena ya saya berdoa karena saya pengen punya kakak perempuan gitu. Dan sekarang look at you. Sekarang kamu punya kakak perempuan, saya tidak punya. Kakak perempuan saya terpaksa harus diaborsi karena kebutuhan finansial yang tidak mencukupi. Dan kamu punya saudara perempuan, harusnya kamu menjaga dia. Ngerti gak sih maksud saya? You got my point gak? Ya. Saya sedih kalau saya berada di posisi Sinta gitu. Saya akan ngelakuin apa aja buat si Sasa. Mau segimanapun, mau ke dokter manapun, akan saya usahain buat Sasa. Kalau perlu pun, kalau saya jadi Sinta, saya rela kok nggak ada demi Sasa. Itu jawaban saya, nggak ada yang lain. Karena saya sedih banget lihat kayak gini. Saya paling nggak tega lihat antara sister brother gitu, kayak sister and sister. Kamu bakalan nyesel tahu sebenarnya. Udah hidup cuma tinggal bertiga, tiba-tiba kakak kamu meninggal nggak ada Mungkin temannya dia akan lagi. lebih senang kalau aku nggak ada. Tidak. Jangan Karena bicara dia yang seperti berpikir itu. hanya kayak gitu. Tidak mau, ibu Kakak tidak
Kenapa sih nyalain aku terus? Tidak, Sinta, tidak, ya. tidak mau. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Roy bisa membuka hati kamu, pikiran kamu Jangan ya, bicara seperti untuk mengambil itu. keputusan yang terbaik ya. Saya yakin dalam hati kecil kamu tahu kok apa yang harus kamu lakuin. Jangan bicara Untuk seperti kebaikan itu, semuanya, Nak. untuk kebaikan keluarga, untuk kebaikan kakak kamu nggak mau kok bilang kakak kamu. Kamu orang baik kok. Tidak. Ya, kamu sayang kok sama kakak kamu. Oke, Ibu, terima kasih ya sudah hadir di Mata Batin. Sinta terutama terima kasih sudah memberikan pelajaran yang baik sih untuk mau berkorban. Jadi saya pertanyaan terakhir nih, Sinta mau nggak mendonorkan itunya, sumsumnya kepada kakaknya? Tegas, ya atau tidak? Akan saya pikirkan lagi deh soal itu. Ya udah, nggak bisa dipaksa. Sampai kapanpun dia nggak akan pernah mau. Mudah-mudahan ya kita bantu doa ya, mudah-mudahan ya. Saya jangan pesimis juga Mbak. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kakak bisa sehat lagi, fokus ke pengobatannya. Kalau perlu ke dokter bareng-bareng, biar tanya, dengar langsung penjelasannya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Mbak Sasha ya. Udah. Tolong Iya, kami mengerti, tapi mudah-mudahan cepat sembuh ya. mohon. Ya. Ibu mohon, Dek. Tolong Baik. Baiklah. Oke. Mbak Sinta, Dengan demikian, kasus ini saya tutup dengan ending yang kurang bahagia. terima kasih ya Ibu ya. Tolong dibantu Bang Oji, Mas Ozan. Mbak Sinta terima kasih ya boleh meninggalkan studio. Kami harap yang terbaik ya. Tolong dia ajak dibawa aja digeser. Ibu. Ketika kita hendak menolong orang, lakukanlah dengan ikhlas, agar kita mendapatkan kebaikan dari hal yang kita lakukan. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Tata dan Sinta. Tata tadi dalam kondisi hamil, pacarnya tidak bertanggung jawab, tapi menemukan bahwa dia punya pengagum rahasia yang ternyata adik dari sahabatnya dan siap untuk mendampingi dan menyayanginya setulus hati. Sementara Sinta datang ke sini karena minta solusi. Dia diminta untuk mendonorkan sumsumnya demi kesehatan sang kakak yang memang menderita kanker tulang sumsum. Tapi sayangnya sampai detik-detik terakhir belum ada kepastian dari Sinta iya atau tidak, mau atau tidak. Tapi paling tidak Sinta mau untuk mencari informasi karena dia khawatir mengorbankan nyawanya, takut sakit-sakitan. Gimana tanggapan kamu, Roy? Tanggapan saya dari partisipan yang pertama, saya cukup senang sekali dengan happy ending. Ternyata ada secret, ada pengagum rahasia yang dia bisa menerima dirinya dia, kemudian terbalik dengan Sinta, yang menurut saya dia harusnya bersyukur punya kakak perempuan gitu. Karena banyak yang ingin itu ya, yang berharap punya kakak saya perempuan. juga. Sebenarnya saya senang saya kan dipanggil Dedek kan, kakak-kakak perempuan dimanapun berada. Harusnya dia bersyukur sih, dia belajar bersyukur. Kalau memang hidup dan mati di kamar mandi juga bisa meninggal, kepleset. Iya, kepleset apapun ya nyawa kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu tentang itu. Iya. Tanggapan kamu gimana, Kartika? Kalau untuk Tata, rasanya kalau waktu awal dia datang terlalu fokus sama masalahnya dia ya. Ya sekali lagi itu dia sebagai manusia jangan hanya fokus sama masalah tapi fokus juga sama kebaikan Tuhan di sekitar kita. Buktinya dia punya sahabat yang care banget. Terus ternyata ada secret admirer, itulah yang datang. Ada yang artinya, tulus lagi. Itu kan artinya ya happy ending, happy banget tadi liatnya kan. Terus kalau Sinta gimana? Iya, sekali lagi ya, kita kan sesama manusia nih, hidup ke Tuhan, ke manusia juga. Jangan egois, nolong orang itu kan kesempatan, betul kata Kak Roy tadi. Betul, nggak semua orang punya kesempatan untuk bisa nolong orang. Iya. Baik, Kartika Berliana terima kasih banyak ya sudah dari Menembus Mata Batin. Sama-sama. Sukses untuk semuanya, untuk karirnya, untuk rencana baiknya. Iya, Roy Kiyoshi, terima kasih pencerahannya malam ini. Pemirsa, jangan menjadi seseorang yang hanya memikirkan diri sendiri. Karena itu justru akan membuat kita dijauhi dari orang yang kita sayangi dan akan menghancurkan diri sendiri. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.